Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda yang soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Untuk pembelajaran hari ini, kita belajar tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1 dan 2. Disiapkan buku paket, pensil, dan penghapus. Sebelum pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mensyukuri karunia Tuhan. Perhatikan keindahan alam pada gambar berikut. Benda apa saja yang kalian temukan di sana? Benda-benda tersebut ciptaan Tuhan. Matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan bermanfaat bagi manusia. Ciptaan Tuhan tersebut adalah contoh sumber energi. Kehidupan berlangsung karena adanya energi. Mempelajari tentang sumber energi. Semua benda di alam merupakan sumber energi. Apakah yang dimaksud dengan energi? Bagaimanakah cara memperoleh energi? Apakah energi suatu saat akan habis jika digunakan terus-menerus? Masih banyak pertanyaan lain mengenai energi. Marilah kita pelajari berbagai sumber energi. Mengidentifikasi informasi terkait sumber energi. Hari ini adalah pelajaran olahraga di kelas Ana. Saat pelajaran olahraga berlangsung, tiba-tiba tubuh Ana lemas dan hampir jatuh. Wajahnya pucat. Pak Guru segera membawa Ana ke ruang UKS, unit kesehatan sekolah. Sambil berjalan menuju UKS, Pak Guru bertanya, apakah Ana sudah sarapan? Ternyata Ana belum sarapan. Itulah sebabnya tubuh Ana lemas dan hampir jatuh. Ana merasa tidak bertenaga di ruang UKS. Ana disuruh berbaring. Pak Guru membuat teh manis untuk Ana. Setelah jadi, Ana disuruh minum teh manis. Kemudian Pak Guru menjelaskan bahwa tubuh kita memerlukan energi. Ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Matahari sumber energi terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, itu ada proses energi dan matahari untuk tumbuhan. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Ayo berlatih halaman 6. 1. Informasi apakah yang terdapat pada paragraf pertama? Jawab. Makanan termasuk sumber energi. Makanan berasal dari hewan dan tumbuhan. 2. Terdapat pada paragraf keberapakah informasi tentang sumber energi? Jawab. 1 dan 2. 3. Sebutkan 3 manfaat energi panas matahari. Jawab. Sumber kehidupan, fotosintesis, energi listrik. 4. Apakah yang dihasilkan dari fotosintesis? Jawab, makanan dan oksigen. 5. Mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Jawab, karena matahari menghasilkan panas dan cahaya, sumber kehidupan. Ayo bernyanyi.
Matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan karena adanya energi matahari. Ungkapan syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah syair lagu. Melalui lagu, kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja. Seperti lagu berikut ini yang mengungkapkan rasa sukacita dan syukur atas adanya matahari sebagai sumber energi. Nah, ini adalah lirik Matahari. Bisa dinyanyikan bersama-sama di rumah ya. Saat menyanyikan lagu di atas, perhatikan perbedaan yang kalian rasakan. Cermati lagu pada baris pertama dan baris kedua. Adakah perbedaan yang kalian rasakan? Bandingkan dengan baris ketiga dan baris keempat. Baris ketiga dan keempat di atas memiliki perbedaan irama dengan baris pertama dan kedua. Ayo mengamati. Untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian, kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Pada percobaan di atas, kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar. Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu. Ayo berlatih. Halaman 8. Ada kegiatan yang lama dan ada kegiatan yang singkat. Perhatikan gambar berikut ini. Beri tanda centang pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama. Beri tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat. 1. Memasak. Centang. Memakai baju. Silang. Minum teh. Silang. Mencuci baju. Centang. Tidur. Centang. Menggosok gigi. Silang. Makan. Centang. Sisir rambut. Silang. Bisa disalin di buku paketnya ya. Ayo mencoba. Ayo lakukan kegiatan jasmani untuk menjaga kebugaran tubuh. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian mulailah gerakan senam irama seperti gambar berikut. Gerakan yang akan kita pelajari adalah kombinasi gerak berjalan, menekuk dan mengayun dengan menggunakan alat. Alat yang digunakan pada kegiatan ini adalah simpai. Pertama, lakukan gerakan berjalan diawali dengan kaki kiri melangkah ke depan. Lalu tangan mengayunkan simpai ke depan. Kemudian kaki kanan melangkah ke depan. Simpai diayunkan ke belakang seiring langkah berjalan. Setelah itu, kedua kaki merapat berdiri. Setelah itu, kedua lutut ditekuk. Simpai diayunkan ke atas. Kemudian, simpai diayunkan ke belakang, lutut diluruskan kembali. Badan tegap kembali. Nah, ini adalah contoh gambar gerakan senam kombinasi gerak berjalan. Bisa dipraktikkan di rumah ya. Gerakan senam irama tersebut merupakan sebuah rangkaian. Lakukan gerakan ini tanpa terputus-putus. Setelah mengetahui rangkaian kombinasi gerak tersebut, lakukanlah bersama-sama dengan iringan musik instrumental yang temponya pelan, seperti musik klasik. Nah, ini adalah contoh bentuk barisan seperti pada gambar berikut ini. Setelah selesai melakukan kegiatan senam, kita butuh istirahat dan minum. Istirahat dan minum dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Ana dan temannya telah menyusun kata dan membuat kalimat. Pak Guru melanjutkan pelajaran. Pak Guru menjelaskan bahwa air juga sumber energi. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Ayo berlatih halaman 15.
Perhatikan gambar-gambar berikut. Tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Beri tanda centang di bawah gambar yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Beri tanda silang di bawah gambar yang tidak menunjukkan kewajiban menghemat air. Minum, centang. Mematikan keran, centang. Bermain air, silang. Menumpahkan air, silang. Menggosok gigi tapi kerannya dinyalakan, silang. Menyiram bunga sesuai kebutuhan, centang. Bisa disalin di buku paketnya ya, halaman 15. Alhamdulillah, tugas ayo berlatih halaman 13. Menyusun huruf, membuat kalimat. Oke, Ananda, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk melakukan kewajibannya di rumah. Semangat terus untuk belajar walaupun di rumah. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.